sambutan sambutan dari Ketua Pelaksana Umum Liksitera yang akan disampaikan oleh Yudi Mukhtar. Pada Yudi dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Zizu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kondisi baik. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan di ruang yang penuh dengan semangat literasi dalam pembukaan kegiatan Bilik Puisi Seantero Nusantara tahun 2025 2026. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suri toladan agung yang menjadi cahaya peradaban. Beliau datang di tengah umat yang buta huruf, namun justru membawa perintah pertama, Iqra, bacalah. Dari sanalah literasi bermula, berkembang, dan bahkan mengubah wajah dunia. Teman-teman FLP semua yang terhormat, Daing, kalau orang Bugis itu bacanya gegek pengewa ya. Jadi mungkin teman-teman FLP kadang nyebutnya Daing GG gitu ya. Karena saya juga orang Bugis, cuman lahir dan besar di Riau. Jadi saya kadang mendengar teman-teman bilang Daing GG, sebenarnya ucapannya itu bukan Daing GG ya. Itu gegek pengewa tuh artinya apa ya? Gege itu kalau kita tuh kayak mengepal tangan karena kita semangat gitu ya. Jadi bukan daeng gege gitu ya, gege gitu ya. Karena saya meskipun orang tua saya dari Bone, bapak saya dari Wajo, ibu saya dari Bone, tapi kami merantau di Indragiri Hilir. Jadi bahasa Bugis masih sehari-hari. Jadi izin meluruskan teman-teman semua ya. Jadi daeng gege itu. Terima kasih sudah hadir. Terus juga Alhamdulillah teman-teman semua, kalau dulu Liksitera itu akronimnya adalah Bilik Puisi Sumatera, tapi pada tahun ini dari FLP juga dari bidang kaderisasi dikembangkan menjadi Bilik Puisi Seantero Nusantara. Dulu ketika Mbak Sugi, Mbak Navia menyampaikan bahwa ini akan dikembangkan menjadi nasional gitu ya, agak bingung juga ketika ditanya apakah Liksitera itu diganti brandnya gitu ya. Terus saya bilang saya izin waktu kalau nggak salah sehari apa 2 hari gitu ya. Saya izin dulu Mbak. Jangan sampai kita sudah mengganti Lixitera karena bagaimanapun Lixitera itu sebuah nama ya, nama dan harapan. Jadi alhamdulillah akronimnya bisa dikembangkan eh, Bilik Puisi Seantero Nusantara. Jadi alhamdulillah Lixitera masih tetap namanya sama tapi memang ada perubahan-perubahan eh, menjadi lebih besar seperti itu. Terima kasih juga kepada Dewan Juri. Alhamdulillah Dewan Juri kita juga sudah semakin banyak. Ada 6 orang. Ada Kang Irfan yang malam hari ini juga akan memberikan beberapa pengetahuan lagi terkait puisi. Terus ada Pak Bambang, ada Uda Rakdi, Bang Ijazi, ada Kang Didin dan juga ada juri yang baru itu apa yang nyebutnya Bang Masdar kali ya. Jadi insya Allah juri-juri kita ini juga apa ya agak segan juga kadang karena memang dibayarnya 3T ya. Terima kasih dan terima kasih. Ya semoga Allah senantiasa memberikan apa namanya keberkahan dalam hal-hal kebaikan yang diberikan. Terima kasih tunjuk ajar yang diberikan, dedikasi bahwa kita juga belajar hal-hal baik dari para senior kita ini. Teman-teman semua, eh, Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melakukan pembukaan untuk kegiatan Lixitera tahun 2025. Target kita 1 tahunnya sampai 2026 gitu. Memang Lixitera ini apa ya kita coba membuat langkah baru, langkah yang lebih besar. Makanya lahirlah sekarang Bilik Puisi Seantero Nusantara. Perubahan ini harapannya bukan hanya sekadar nama, melainkan tanda bahwa semangat literasi yang dulu tumbuh di satu pulau
dari Pulau Sumatera kini merambat, mekar, dan menyatu dalam ikatan kebangsaan kita. Inilah bukti bahwa puisi dapat menjadi simpul lintas daerah, lintas budaya, bahkan lintas generasi. Sejalan dengan itu juga, tema penyelenggaraan kita Lixitera tahun ini adalah Nusantara. Kita ingin menghadirkan Indonesia dalam seutuhnya gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, melalui lantunan kata dan eh, imajinasi kita gitu. Dan khusus malam ini, tema pembukaan kita adalah kaderisasi FLP dalam ruang puisi. Tema ini mengingatkan kita bahwa FLP bukan hanya wadah menulis, melainkan juga ruang pengkaderan, tempat kita belajar, bertumbuh, dan mempersiapkan generasi baru yang akan meneruskan estafet perjuangan literasi. Kegiatan kita ini diikuti sebanyak 133 peserta. Dalam penyelenggaraan sejarah FLP, nanti akan dijelaskan sama Mbak Navia, ini peserta paling banyak. Ini dibagi dalam 10 kelompok dengan bimbingan 6 dewan juri dan dari dukungan teman-teman PU ada 9 orang. Nanti mungkin di akhir bisa saya hello karena sejauh ini biasanya hanya muncul di grup WhatsApp ya. Nanti boleh sapa-sapa di akhir juga. Nah, semangat ini yang perlu kita jaga teman-teman semua bahwa kegiatan Lixetera itu adalah kegiatan pembinaan yang dibungkus dalam apa ya kalau saya membahasakannya eh, kompetisi berbasis kompetensi. Jadi memang harapannya semangatnya itu bukan hanya memenangkan kompetisi, tetapi untuk merawat kebersamaan, memperkuat jejaring, dan menyalakan obor literasi di antara kita semua. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum FLP, para Dewan Juri dari pengurus kaderisasi FLP juga pada panitia yang sudah bertungkus lumus, kita genjot beberapa hari jadi gitu ya untuk penyelenggaraan ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari ikhtiar menjaga peradaban, membesarkan literasi, dan meneguhkan puisi sebagai nafas panjang perjuangan kita. Terima ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun, kalau bukan karena tinta, takkan tercipta sebuah puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan kita berkumpul di sini. Sekian dari saya Yudi Mutar. Mohon izin, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Zizu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yudi sebagai Ketua Pelaksana Setera Nusantara 2025. Baik, kita mintakan untuk Ketua Umum kita, Daeng GG, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara Xterra ini secara resmi. Kepada Daeng kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Henti-hentinya kita memanjatkan puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu benar-benar bisa kita menikmatinya untuk aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah-ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku guru terbaik kita, uswatun hasanah. Baik, yang terhormat juri kita, ya, Muhammad Irfan, sekaligus tim Dewan Pertimbangan yang sejak awal membersamai Lixitera. Begitu juga kepada teman-teman Sumatera, ada Mbak Sugi, ada Pak Bambang, dan teman-teman Lixitera sebelumnya ya, yang menjadi penggagas, yang menjadi anggota
paling setia, yang paling aktif, yang alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam wadah senusantara yang mudah-mudahan dengan meluasnya lingkup Liksitera ini tentu saja semakin memberikan ilmu untuk teman-teman Forum Lingkar Pena senasional. Liksitera, ya, setahu saya mengenalnya ketika menjadi ketua umum Forum Lingkar Pena 4 tahun yang lalu, dan sangat-sangat intens, sangat-sangat terstruktur dalam kegiatan-kegiatannya, dan saya yakin melebarkan sayap menjadi kelas se-Nusantara ini sudah ada dasar, ya, dan saya yakin insya Allah akan sukses, dan mudah-mudahan nanti di genre-genre yang lain itu bisa kita adakan kelas seperti ini. Ya. Sebenarnya kelas seperti ini ada di kelas buku anak, ya, yang pernah kita buat dengan grup Siaga FLP. Ada beberapa yang saya yakin sudah bergabung di sini. Siaga GLN, ya, karena waktu itu kita memang mencari penulis-penulis yang bisa kita ikutkan dalam GLN sekaligus menjadi penulis-penulis GLN, ya. Dan itu alhamdulillah banyak sekali memberi ilmu, ya, banyak memberi ilmu meskipun teknis kelasnya itu beda dengan Liksitera. Kalau di Liksitera memang ada lomba, ada perkelompok, ya, yang kemudian rutin dinilai oleh tim juri kita. Tentu saja harapannya kelas ini, ya, bisa berkembang kelak dalam artian setelah sukses di ranah se-Sumatera, kita berharap setelah masuk ke ranah seantero Nusantara ini, itu semakin meningkat, semakin memberi pencerahan kepada teman-teman dalam hal menulis puisi. Dalam menuntut ilmu, kita adalah padi yang semakin berisi, semakin menunduk, ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah bergabung di sini adalah penulis puisi, ya. Tentu saja mudah-mudahan bisa saling berbagi ilmu, dan kelak kelas ini melahirkan penulis puisi atau membesarkan penulis puisi. Mudah-mudahan tidak lupa dengan Forum Lingkar Pena, ya, karena jangan sampai kebesaran nama kita nanti ternyata kita yang awalnya adalah padi yang semakin berisi, semakin menunduk, malah berkesan seperti kacang yang lupa kulitnya. Ya, mungkin termasuk ketika memenangkan lomba puisi, jangan sampai menolak untuk diberi ucapan selamat atas nama Forum Lingkar Pena. Sementara kita ada di grup yang kelas pembinaannya adalah kelas pembinaan di bawah ranah Forum Lingkar Pena, ya. Tentu saja teman-teman, sekali lagi mungkin teman-teman yang dari luar Sumatera mungkin akan menyesuaikan nantinya bagaimana teknis grup ini, dan saya yakin insya Allah itu sudah teruji efektif ketika kelas ini hanya untuk penulis-penulis FLP se-Sumatera. Setelah berkembang menjadi kelas antero Nusantara ini, mudah-mudahan sekali lagi bisa lebih melebarkan sayap pencerahannya, lebih melebarkan sayap lagi bagaimana FLP serius dalam pembinaan, ya, dalam pembinaan teman-teman untuk berkarya. Tentu saja harapannya
di luar kelas ini mungkin saya dalam hal ini saya dengan Mbak Sugi itu sementara merintis juga yang kelas buku anak ya. Itu baru beberapa orang di dalamnya, tapi insya Allah teman-teman yang sudah lolos di Balai Bahasa atau lolos GLN, insya Allah kita akan rekrut ke sana. Itu sebagai bukti bahwa benar-benar Forum Lingkar Pena peduli dengan apa kebutuhan teman-teman sebenarnya. Ya, apa kebutuhan teman-teman. Kemarin ketika kita membuat grup buku anak itu benar-benar karena ingin GLN itu penuhi dengan OLP. Dan alhamdulillah setiap tahun ada orang-orang baru di Forum Lingkar Pena yang ternyata bisa menembus. Mungkin itu nanti yang kelas buku anak mungkin setelah Munas ya dijadikan sebagai kelas pembinaan buku anak supaya itu tadi pengurus pusat atau BPP benar-benar bisa melihat kebutuhan teman-teman di wilayah atau di cabang ya. Kemarin di grup Komisi B malah ada yang ternyata di wilayahnya ada grup keorganisasian, ada grup keislaman, ada grup kepenulisan ya. Ini hal yang baru yang saya dengar ya, yang biasanya ada kelas puisi, ada kelas novel, ternyata ada juga wilayah yang menggabungkan anggota-anggotanya yang fokus di keorganisasian, kekaryaan, dan keislaman. Meskipun sebenarnya 3 pilar itu tetap harus ada di diri kita setiap anggota FLP. Dan dengan Liksitera ini, insya Allah akan melahirkan penulis-penulis puisi sekelas nasional. Dengan catatan memang harus mengikuti seluruh rangkaian, karena Liksitera ini setahu saya teknisnya itu sepanjang tahun, bukan hanya kelas-kelas biasa, kemudian memberikan tugas, tapi memang ada tantangan-tantangan lain yang membuat teman-teman bisa lebih fokus dalam menulis puisi. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kelas ini adalah kelas kita sebagai padi yang insya Allah akan semakin berisi, semakin menunduk, dan bukan kelas kacangan ya, yang nanti kita akan malah lupa dengan kulitnya setelah berhasil menjadi penulis. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama membuka kegiatan perdana Liksitera Bilik Puisi Seantero Nusantara. Mudah-mudahan menghasilkan penulis-penulis FLP yang semakin mencerahkan kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng atas penyemangat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi buat kita semua. Kemudian kita lanjut. Sebelumnya belum terdapat di Dewan Juri ada siapa tadi belum tersapa? Ada Dewan Budaya, ada Pak Bambang, ada namanya Mas dari ya udah ada kayaknya dari mana? Baik, kita sambut pembacaan puisi oleh Reni Juniarti. Nah, ini pakar puisi juga kita ini dari cabang Rokan Hulu, ketua FLP cabang Rokan Hulu. Pada Reni Juniarti dipersilakan memberikan ini puisi. Terima kasih Kak Sizu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Daeng, teman-teman sekalian. Sebelumnya Kak Sizu izin suara Re jelas nggak Kak? Soalnya kesini putus-putus suara kakaknya. Jelas Kak. Baik, ya. Makasih. Ini baca puisinya baru disampaikan, jadi kalau kurang bagus, mohon maaf teman-teman ya.
menjamu maut di Palestina. Bertahun-tahun lalu, ketika rindu belum pilu dan rumah tempat pulang masih menunggu. Kanak-kanak masih bermain gundu, belum mengenal dan akrab dengan peluru. Mereka masih tertawa dalam timangan ibu, sesekali merajuk, kemudian tersenyum sahdu. Hingga petaka itu memburu, menderu, setiap saat menjamu maut dalam pusaran keluh. Ibu tak lagi memeluk penuh rindu, tetapi berseru tanpa ragu, pergilah anakku, Palestina menunggu, hadang kebiadaban itu dengan imanmu. Matanya masih menyimpan amarah penuh luka. Memandang tajam pada tembaja yang melindas ibunya. Tanpa takut menggenggam kerikil sebagai senjata. Sebab dia tahu cinta Allah itu nyata. Pekikan Allahu Akbar menggema. Dia masih kecil, lahir tanpa mengenal ayahnya. Hanya berbekal sedikit cerita bahwa ayahnya seorang syuhada. Tembakan pertama singgah di tubuhnya. Gadis kecil itu jatuh dengan luka di dada. Tapi luka itu tidak mengambil iman yang bertahta. Hanya setakat luka. Katanya, perlahan mentari muncul malu-malu. Mengintip anak 7 tahun itu. Kerikil masih menggenggam di tangannya yang membiru. Sebagai bukti, dia ikut berjuang mempertahankan kehormatan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rey, yang luar biasa bacaan puisinya. Baik, acara yang paling berikutnya akan kita serahkan kepada modal kita, yaitu Rio Rozalmi. Rio Rozalmi merupakan penulis asal Riau, menghasilkan karya-karya cerpen, puisi, artikel, dan cerita anak. Puisinya memenangi kompetisi puisi Palestina yang diselenggarakan BPD FLP Anugerah BK Award dan terpublikasi di beberapa media. Rio yang sehari-hari bekerja sebagai kepala sekolah di salah satu SD di Pekanbaru. Dia seorang cerpenis, kumpulan cerpennya bertajuk Senja yang Marun, rilis di awal 2025. Cerpennya juga dipublikasi di Kompas, Rio Post, dan pernah memenangi kompetisi 100 tahun AA Nafis di Taman Budaya Sumatera Barat. Ya, kita sambut moderator opening kita hari ini, Rio Rozalmi. Pada Rio, silakan. Baik, terima kasih Kak Sizu yang sudah memberikan layar dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kang Irfan selaku Dewan Pertimbangan Forum Lingkar Pena, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Forum Lingkar Pena Daeng GG Mapangewa,
yang sama-sama kita hormati perwakilan Divisi Kaderisasi dan Divisi Karya Forum Lingkar Pena. Kemudian yang kita banggakan para Dewan Juri Liksitera, Kang Irfan, Pak Bambang Karyawan, Bang Rakdi, Bang Masdar, Kang Didin, dan Bang Izazi. Kemudian teman-teman PU Liksitera dan kepada seluruh peserta utusan dari 15 forum lingkar pena wilayah di Indonesia yang sudah bergabung di layar pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan belajar dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kang Irfan. Adapun biografi dari Kang Irfan bernama Muhammad Irfan Hidayatullah, lahir di Tasikmalaya 1973 silam. Kini ia bekerja sebagai dosen di Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Sejak mahasiswa, Irfan sudah aktif menulis dan mengirim karya-karyanya ke berbagai media. Pada tahun 2000, ia bergabung dengan komunitas literasi Forum Lingkar Pena hingga sekarang. Karya-karya yang karya-karya dalam berbagai genre sudah dipublikasikan melalui berbagai penerbit, novel, diantaranya Dan Gue Bukan Robot, Lingkar Pena Publishing House 2004, Cermin Retak, Darmizan 2005, Diari Mini, Jeep 2006, Tabir, Sinergi 2009, dan Sang Pemusar Gelombang 2012. Kemudian kumpulan cerpen dari Ruang Tunggu Darmizan 2003, Kutunggu Kau di Mall, Zikrul Hakim 2006, Jangan-jangan Kau Bukan Manusia, Indiva 2009, dan lain-lainnya. Dan tentunya kumpulan puisi beliau, Perjalanan Yang Bulan, Pustaka Latifah 2007, Reria Jiwa, Kuawacana 2015, ada Titik Menari Samar Sekali, Balatin Pratama 2018, dan Mendaras Komposisi Senja, Yayasan Mata Pelajar Indonesia 2022. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Forum Lingkar Pena. Dan tentunya kumpulan cerpen beliau yang terbaru, Wajah-Wajah Senja, bagi teman-teman yang belum memiliki, silakan dimiliki kumpulan cerpen beliau yang baru. Kemudian yang kedua, narasumber kita adalah Nafia Al-Mahrab. Nah, atau Mbak Sugiyarti ya. Tentu kita sudah sama-sama mengenal atau mengetahui beliau ya. Beliau menulis puisi di media Riau Pos, majalah Sagang, Lampung Pos, majalah Sabili, majalah Umi, Padang Express, Kompas.com, dan lain-lain. Kumpulan puisi terbaru bertajuk Bulan Melengkung di Rumah Orang-orang Beriman dan Air Mata Pohon di Tanah Api. Saat ini diamanakan sebagai Koordinator Divisi Kaderisasi Forum Lingkar Pena. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, Kang Irfan. Assalamualaikum, Kang Irfan. Waalaikumsalam Ada ya, Kang warahmatullahi Irfan. wabarakatuh. Rio, sehat? Alhamdulillah. Eh, Mbak Segar Naf- terlihatnya. Oh iya, Segar. Alhamdulillah. Yang kedua nanti ada Mbak Nafiah Al-Ma'rab. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Kak Rio. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, yang pertama kita berikan waktu 20 menit kepada Kang Irfan untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada kita. Kepada Kang Irfan kita silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian yang eh, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya malam ini akhirnya tiba juga ya. Malam yang saya bayangkan menjadi satu sejarah berikutnya dari Lexitera dan menjadi capaian awal dari capaian berikutnya dari para pegiat sastra khususnya puisi di Forum Nikarpena seperti itu. Sejujurnya saya tidak mempersiapkan materi khusus ya, tapi saya ikut merayakan saja eh, apa istilahnya perhelatan ini. Kebetulan saya mengumpulkan puisi-puisi tentang kata gitu ya. Jadi materinya hanya berdasarkan puisi yang saya akan sampaikan gitu. Saya tidak terlalu bagus membacakan puisi, mohon maaf. Eh, di sini mungkin materinya berdasarkan puisi yang saya baca. Jadi Elik Sitera ini adalah salah satu contoh ya mungkin buat buat apa istilahnya buat eh, kom- bagian dari subkomunitas FLP gitu ya. Jadi ini bagian dari FLP tapi kemudian bergerak seperti itu fokus gitu. Menurut saya perlu juga di sini ada Mas Dar Zainal dan yang lainnya ada Ragdi gitu. Sebenarnya bisa juga FLP perlu juga dicerpen yang bisa meniru pola pola Lixitera di puisi gitu. Atau bahkan perlu juga di novel yang mungkin dengan apa kesungguhan hati ya dengan keikhlasan yang luar biasa gitu karena ini perjuangan literasi yang tak habis-habis gitu itu bisa apa membuka jalan buat kebuntuan pola kaderisasi selama ini seperti itu ya. Justru yang efektif saya lihat bukan hanya yang ada di cabang-cabang atau wilayah-wilayah, tapi yang seperti ini juga. Gitu. Ini menurut saya sangat efektif ya untuk menggabungkan berbagai kemampuan kita talentnya dicari, kemudian gabung dan fokus. Nah, ada satu puisi yang pertama judulnya itu Menakar Kata ya. Kita ketika di Lake Setara itu sebenarnya komunitas atau orang-orang yang selalu menakar kata gitu. Karena kata menjadi satu hal satu subjek ya bagi puisi. Menakar kata. Ada yang regas dan terlepas, makna telah menuju rumah masing-masing. Serpihan yang terpapar kebencian mengendap di jiwa-jiwa rumpang anak bangsa. Jangan salahkan politik saat kau tak tergelitik otak-atik, koma dan titik. Tak menakar yang sepantasnya ditaja, tak sadar yang seharusnya diumbar. Ada yang regas dan terlepas, seperti siang ini pada doa-doa yang pias. Depok April 2018. Ini puisi lama sebenarnya. Jadi puisi itu akan lahir ketika kita selalu menghubungkan fenomena dengan refleksi diri seperti itu ya. Dan puisi tidak akan terbendung ketika kita melihat berbagai gejala yang terjadi di sekitar kita gitu. Karena puisi lahir dari jiwa ya, mengendap di jiwa-jiwa rumpang anak bangsa. Dan sekarang situasi sekarang itu sudah sangat puitis sebenarnya. Puisi itu bukan berarti yang bagus-bagus, yang romantis-romantis ya. Tapi chaos global sekarang itu puitis. Ya, puitis dalam pengertian di situ ada sesuatu yang dalam maknanya gitu. Bahwa bahwa sedemikian rupa manusia telah sangat regas gitu. Telah sangat retak gitu. Telah tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Itu puisi. Sementara hal-hal yang hal-hal yang apa ya
hal-hal yang permukaan sifatnya gitu, dari mulai kehidupan politik yang sangat banal, kemudian juga apa istilahnya, pergaulan yang sangat banal, media-media sosial yang kemudian yang menyebabkan brain rot yang juga sangat banal gitu, itu berpusar di keseharian kita. Di saat itulah puisi-puisi harus kita ungkapkan sebenarnya. Dan di situ pula puisi telah hilang dari, atau kata telah tidak ditakar lagi di dalam benak banyak anak bangsa. Itu yang harus menjadi spirit bagi kita untuk adanya di Ilik Setera ini bukan hanya sekadar kongkow-kongkow gitu. Tapi di sini kita sedang sedang mengguar makna, sedang mengkritisi segalanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua mencari kata. Ini tadi menakar kata, yang kedua mencari kata. Hilang kata saat keluar dari rumahnya, yang serba halus telah dirampas gergasi kota. Raib makna saat dilempar ke gelanggang nyalang, yang serba dalam dicuri para pendusta. Lenyap cinta saat tersasar di kerumunan pejalang, yang serba mulia diinjak-injak kaum pendosa. Pada sudut senja ada yang terlunta di belantara huruf-huruf melata. Dibimbing tongkat rapuh kemanusiaan, mengais-ngais remah bahagia, mengais-ngais remah bahagia. Iya, Bandung 20 Juni 2018. Jadi kata itu telah hilang gitu ya. Ketika kita sandingkan dengan berbagai hal, gergazi kota, gergazi kota, hantu-hantu kota. Kota telah hutan telah jadi kota gitu, sawah-sawah telah jadi kota, kemanusiaan telah telah hilang eh, di tengah-tengah kota gitu. Pembangunan telah eh, mengurung manusia pada ruang-ruang yang tidak membuat dia bisa berpikir, dan kehilangan oksigen kemanusiaan seperti itu. Jadi di sini kata telah dicuri, telah tersasar, bahkan telah diinjak-injak dan sebagainya. Makanya kenapa penyair menjadi harapan bagi sebuah bangsa gitu. Karena kita bisa 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 jadi tersadar ketika kita membaca puisi-puisinya Rendra gitu. Ketika kita membaca puisi-puisinya Taufik Ismail, ketika kita membaca puisi-puisinya Sutardi Kalzum Bahri gitu. Dan kita juga bisa tersadar ketika kita membuat puisi. Kita sebenarnya bagian dari orang-orang yang tidak mungkin apa istilahnya, terlibas di zaman gitu ya. Mungkin orang kota juga, orang yang dicuri juga kata-kata di dalam hikmah yang ada dalam diri kita gitu. Nah, karena itu gabung kita di FLW itu salah satunya yaitu untuk kemudian kembali mencari kata, eh, menuangkannya pada makna dan hikmah-hikmah kita. Dan di Liksitera saya merasakan itu. Teman-teman semua di sini adalah pencari kata. Kemudian berikutnya setelah mencari, menakar, kita akan melampaui kata. Harusnya kita sudah bisa melampaui kata gitu ya. Melampaui kata. Terlewat sudah senja dan kata. Kota pun bahkan kutinggalkan di jendela. Petak-petak gelisah yang mengasapi angkasa. Dudukku melesatkan angan melampaui tujuan. Bersama lembar-lembar cerita, makna mengepak, menari bebas di kabin-kabin logika. Terlewat sudah senja dan kata, hanya saja ini malam menyisakan kepingan bintang, mengelipkan pesan jiwa. Surabaya 29/3/18. Nanti akan ke Surabaya lagi lah ya, kita bertemu di Surabaya lagi. Ini waktu itu ada event apa gitu, lupa lagi di Surabaya. Jadi kadang kita eh, ketika berpuisi itu sudah lepas tangan dari kata gitu. Kita melampaui kata karena fenomena kegelisahan, kemudian senja dan sebagainya itu hanya sebuah fenomena
media saja ketika kata-kata itu sudah mendekati kita, gitu. Kita menuliskan sesuatu apa apa dengan bermesraan dengan jiwa kita sendiri, gitu. Dan itu yang sejatinya ditemukan oleh orang beriman, gitu. Saya sering menyampaikan ke di Lixitera itu bahwa sebenarnya yang sebenar-benar puisi adalah doa, gitu. Jadi ketika kita berdoa saat tahajud, saat setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, gitu, atau setelah aktivitas-aktivitas yang kemudian mengharuskan kita berhenti sejenak kemudian berdoa, disitulah puisinya ada. Jadi ketika puisi-puisi itu kita lantunkan setiap hari, harusnya setiap orang menjadi penyair, gitu. Setiap Muslim harusnya kata-kata yang muncul dalam dirinya itu sangat terpilih. Nah, ini jadi permasalahan kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak berbicara tapi kehilangan makna seperti itu, ya. Kemudian berikutnya setelah mencari, menakar, kadang-kadang kita ditelan kata. Ya, ada puisi saya berjudul Ditelan Kata. Tengah malam ditinggal senyap, ada aku menarik napas, siap lenyap. Mulut makna sempurna mangap. Ceceran berita politik negeri menguap redap. Oh, perjalanan menuju titik diri terasa gagap. Ditelan hakikat, disekap dekap. Darwati 5 Juli 2018. Nah, kita ditelan oleh kata itu sendiri. Saking diproduksi, direproduksi kata-kata di televisi, di media-media sosial, di koran-koran, di majalah-majalah, di berita-berita, di film-film, di radio, di musik gitu, di lirik-lirik dan sebagainya. Dan semua itu berpusar pada politik negeri dan dunia yang sudah sangat banal sekali seperti itu. Nah, disinilah kita ditelan oleh kata. Kita gagap, tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian berikutnya ditanya kata. Kadang-kadang kita ditanya oleh kata, ya. Ada yang sedang diinterogasi. Wajahnya menunduk di kursi pesakitan yang sudah ringkih. Entah apa yang ia cari di lantai buram dan retak itu. Sesekali ia melihat langit-langit pengadilan. Atap tinggi itu di beberapa pojoknya berjejaring laba-laba. Ada yang ikut menonton rupanya. Dia meminta bantuan rupanya. Tanpa suara, hanya pandangan bolong. Kedua matanya memohon-mohon. Di ruangan itu tak ada hakim, tak ada jaksa, tak ada pengacara. Hanya ada kursi yang diduduki pesakitan yang sudah ringkih itu. Hanya ada seorang lelaki yang gemetar ditanya ke kata yang selama hidupnya diumbar dan diperkosa. Ada yang sedang diinterogasi. Detak jantungnya menggaung bersahutan dengan jarum panjang jam di dinding sebelah timur. Suara jengkrik menari dari balik jendela. Entah sedang menghibur siapa. Bandung 22 Juli 2018. Kata juga kita kadang-kadang menjadi pesakitan yang ditanya oleh realita, gitu. Kamu itu udah ngapain sih sebenarnya? Misalnya sekarang tentang Gaza, kita ngapain sih? Kata-kata apa yang kita produksi untuk itu, gitu? Siapa yang bertanya? Kata sendiri. Ketika kalau kata itu hidup, gitu ya. Kalau kata itu hidup, dia akan bertanya, kapan aku bersama hikmah yang akan kau ucapkan? Kapan aku berada pada puisi-puisimu? Gitu. Kapan aku berada pada doa-doa yang kau lantunkan dengan sangat lirih kepada Tuhanmu? Gitu. Kata yang menunggu kita. Dan kita ditanya oleh kata. Mungkin di akhirat kelak yang bertanya tidak hanya tubuh kita, ya, kata aja bertanya ke kita, gitu. Saya sudah kau pakai dengan serampangan, gitu. Kenapa saya tidak dipilih dengan saksama, gitu. Tapi kau begitu saja, gitu, memakainya. Atau kami tidak kalian pakai dengan efektif. Kemudian berikutnya mungkin ada dua lagi terakhir. Mendampingi kata. Kita harus mendampingi kata, ya, bersama Lexitera. Kita dampingi kata, gitu.
Kata itu adalah sahabat kita, bahkan jiwa kita ada di dalam, atau kata-kata itu ada di dalam jiwa kita. Mendampingi kata. Selarut ini aku hanya mendampingi kata, merangkai dirinya sendiri pada secangkir obrolan. Di meja itu, Bayat, Foucault, Kunto, Ginet, Swingwood, dan Barth sedang bermain petak umpet makna. Mereka tergerak pada ketersesatan tafsiranku, sementara Muse menerapkan Tau contagion dan dig down pada simulation teori. Berulang-ulang distorsi gitar Bellamy mengusir berbagai tanya atas the dark side negeri ini. Aku mencari something human, bisiknya. Selarut ini aku hanya mendampingi kata. Dan saat lingkaran itu bubar, atau aku ditinggal kantuk seraya di bekap sunyi. Tinggal serahkan daftar pustaka yang kupungut huruf per huruf hingga basi. Tapi detik-detik merupa datuk-datuk. Mereka sodorkan Ar-Rahman sambil terus berzikir. Fabi ayyi, fabi ayyi, fabi ayyi. Selarut ini, setakut itu, setakat kini. Bandung 19 sampai 2019 2018 ya. Dan yang terakhir, bersama kata. Jadi marilah kita bareng-bareng di Lixitera bersama-sama dengan kata. Kita semua apa ya, Fafa ya, Papa tidak punya apa-apa gitu. Bahkan untuk membuat kata kita tidak sanggup apa-apa. Jadi mari kita bersama-sama di sini untuk berkreativitas gitu. Kita bareng-bareng lah. Tidak ada yang paling jagoan dalam dalam bersastra dimanapun gitu ya. Karena kita saling melengkapi rumpang saja. Rumpang FLP dengan berbagai karyanya itu lengkap ketika semua orang sama-sama menatanya, termasuk Delik Sitera. Bersama kata. Kita di kata kota melata, melumat sisa-sisa. Kota, kata di kota kita, dilumat sisa-sisa melata. Kota di kita kata, sisa-sisa melata, dilumat makna. Jakarta 9 Maret 2018. Itu saja mungkin dari saya. Selamat buat Lexitera chapter 2. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjuang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan yang sudah memberikan kita semangat di awal ini untuk bagaimana kita membuat sebuah puisi nantinya teman-teman semua. Beliau memberikan kita arahan yang pertama mencari kata, kemudian menakar kata, melampaui kata, ditelan kata, ditanya kata, mendampingi kata, dan bersama kata. Dan quotes beliau hari ini, malam ini adalah terlalu banyak kata, kehilangan makna. Nah, ini kita garis bawahi ya, bagaimana kita menggunakan kata supaya efektif dan bermakna. Terima kasih, Kang Irfan. Eh, Setelah ini kita akan minta kepada teman-teman yang ingin bertanya, berdiskusi, 2 atau 3 orang. Namun sebelumnya kita berikan dulu waktu 20 menit maksimal kepada Mbak Nafia Almarab. Waktu dan layar kita silakan. Baik, terima kasih Kak Rio. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Kang Irfan dan Daeng untuk mungkin menyampaikan sedikit materi. Saya mungkin nggak banyak-banyak, cuma ada 3 slide ya. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini, Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam silaturahim antar wilayah ya. Saya katakan demikian karena ini adalah utusan dari sebanyak 15
FLP wilayah yang mengirimkan masing-masing maksimal 10 orang ke dalam program Lixtitera ini dan terkumpullah sebanyak 133 orang peserta yang dibagi ke dalam 10 grup. Malam hari ini di partisipan kita ada 97 orang, artinya sudah lebih dari 50%, 80% ya kehadiran dari teman-teman Lixitera semua. Saya mohon izin untuk menyampaikan tentang sejarah Lixitera. Sebenarnya apa sih Lixitera? Apa yang menjadi target-target dari Lixitera itu? Dan tentunya nanti ini mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu model pembinaan puisi di tingkat wilayah teman-teman semua. Baik, mohon lanjutkan slide, Kak Rio. Ya, ini beberapa poin yang akan kita bahas. Next. Ya, saya sedikit mengulas mungkin ya, karena nanti ada pertanyaan Lixitera itu sebenarnya apa gitu. Dari dulu memang Lixitera ini sudah sering digaungkan oleh teman-teman di FLP Sumatera, tapi kadang masih ada yang tidak tahu ya terkait dengan Lixitera. Perlu kita tegaskan bahwasanya Lixitera itu adalah program ya, program bukan sebuah lembaga, bukan sebuah apa ya LSO ya kalau dalam struktur organisasi tidak, tapi Lixitera itu adalah murni program pembinaan. Nah, seperti apa sebenarnya program pembinaan Lixitera ini bisa ada ya? Sebenarnya ini berangkat dari iklim perpuisian teman-teman di FLP Riau pada saat itu di tahun 2015. Jadi kalau teman-teman ke Riau, itu salah satu hal yang paling identik di Riau adalah puisi. Bahkan kalau kita tahu ya, presiden penyair kita seperti sekarang itu SCB, Sutarji Kalsumbari, kemudian Hairil Anwar dan seterusnya adalah mereka adalah penyair-penyair yang dilahirkan di Riau gitu. Jadi tidak heran jika iklim sastra di Riau itu didominasi oleh puisi. Nah, pada saat itu di tahun 2015 kita di Forum Lingkar Pena Wilayah Riau ada saya dan Pak Bambang ya pada saat itu. Kemudian ada Ahmad Ijazi juga yang juga gabung sebagai juri. Itu kita merasakan gimana kalau kita FLP ini ingin berkolaborasi, FLP ini ingin masuk dalam pergaulan sastra di Riau, maka kita perlu gaul juga dari perspektif dari segi puisi gitu ya, dari genre puisi. Dan pada saat itu di tahun 2015, pada saat saya menjabat sebagai ketua wilayah, pada saat itu kita membuat pembinaan puisi internal FLP Riau pada saat itu. Dan dibentuklah bilik puisi FLP Riau yang kita memang intensif belajar dari nol ya, belajar dari awal semua gitu. Nah, 1 tahun pembinaan, akhirnya kita merasakan, oh ternyata teman-teman yang dibina di bilik puisi itu ada progres. Mereka kemudian yang awalnya mungkin nulis puisi masih di dalam laptop, akhirnya berani mengirimkan ke media dan beberapa event sastra. Nah, setelah itu kita ngerasa, oh kita memandang lagi nih secara umum FLP ini juga kalau dari genre puisi memang masih belum kuat pada saat itu ya di tahun 2015. Dan semangat kita pada saat itu adalah semangat membawa oh ayo kita perlu masuk nih terutama untuk teman-teman di Sumatera ya karena iklimnya itu tidak jauh beda. Seperti misalnya Sumbar ya, kekuatan sastranya itu juga cukup kuat di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Lampung, di Palembang dan seterusnya Jambi. Kita sedikit banyaknya memiliki karakter yang hampir sama gitu. Nah, kemudian tahapan di tahun 2016 ini, saat itu saya masih sebagai ketua wilayah, kita pada waktu itu menghubungi Mbak Sinta Yudisia, ketua FLP Pusat pada saat itu adalah Mbak Sinta Yudisia, dan kita sampaikan maksud kita Mbak, kami ingin membuat satu program pembinaan untuk puisi, khususnya untuk teman-teman FLP yang ada di wilayah Sumatera. Ya, pada saat itu Alam Terkembang sebagai kaderisasi dan langsung mengontak Mbak Sinta, juga Kang Irfan pada saat itu langsung dihubungi, kita sampaikan maksud kita untuk mengelola sebuah program pembinaan yang ada di FLP Sumatera pada saat itu. Maka kalau teman-teman sekarang masuk di grup, bisa scroll ya, scroll ke atas,
dibentuknya grup gitu. Di situ akan tertulis Lixitera ini grup itu dibangun dibuat pada tanggal 2 cukup lama ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang belum gabung FLP pada saat itu. Tapi Lixitera ini sudah kita tumbuhkan dengan semangat belajar dari teman-teman seluruh Sumatera. Oke, selanjutnya ini ada beberapa nama yang sampai saat ini juga masih ada di grup ya. Masih ada di grup Lixitera, ada Ika. Ika sebagai panitia ya. Ika dari Jambi, kemudian ada Kang Didin ini sebagai juri kita. Ini adalah teman-teman dari angkatan pertama Lixitera gitu. Kemudian ada Kang Asep ya, kemudian ada Mbak Azura Dayana juga dulu join ya. Terus ada Anugrah Robi, sekarang divisi Jarwil ya, Kordiv Jarwil. Kemudian Reza dan seterusnya teman-teman di Sumut. Kemudian saya dengan teman-teman FLP Riau. Terus Desma juga ya, Desma angkatan pertama. Kemudian ada Mang Idrus, Turbadur Lampura dari Lampung, dan seterusnya. Ini adalah teman-teman Sabikunal Awalun lah, 10 awal, 10 orang pertama dulu yang kita benar-benar merasakan pembinaan itu dari awal. Nah, kemudian hari ini tepatnya pada tanggal berapa hari ini ya? 14 September 2025 kita bisa canangkan atau tetapkan ini teman-teman panitia mungkin untuk menjadi catatan sejarah mulanya Lixitera ini ditumbuhkan secara nasional. Jadi itu kita bisa membuat batasan-batasan waktu sebagai ruang evaluasi. Tentunya Lixitera dari tahun 2016 sampai 2025 sekarang ini juga membutuhkan catatan evaluasi. Tetapi satu hal yang bagi saya eh, cukup membanggakan dari teman-teman adalah kita masih bisa bertahan gitu ya. Dari sekian tahun walaupun dalam catatan evaluasi tentu banyak hal yang kenapa sekian tahun tidak ada hal-hal yang signifikan gitu ya kalau kita ngomongin tentang output target. Tapi pada hari ini kita melihat bahwa konsistensi teman-teman untuk belajar puisi itu masih ada dan semakin tumbuh hingga ke level nasional. Saya pikir ini yang perlu diapresiasi untuk teman-teman ke depan sehingga nanti FLP selanjutnya akan menjadi organisasi yang kokoh ya secara pembinaan di bidang sastra khususnya perpuisian. Oke, next, Kak Rio. Ini saya sedikit mengulas karena memang untuk tahun ini dinaikkannya program Lixitera ini secara nasional, dia berada di naungan Divisi Kaderisasi BPP bekerja sama dengan teman-teman Divisi Karya. Kalau kita lihat juri itu didominasi oleh Divisi Karya, sementara untuk manajemen dan pengelolaan Lixitera itu teman-teman dari Divisi Kaderisasi. Sehingga ini satu kerjasama yang baik dan teman-teman nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diusulkan terkait pembinaan kita, silakan hadir di Munas dan bergabung di Komisi B. Kita akan bincangkan banyak hal terkait dengan pembinaan kaderisasi. Nah ini hal yang perlu kita ingat bersama. Kak, sebenarnya Lixitera itu kita mau ngapain, Lixitera itu bagaimana ya. Kita kembali kepada visi misi kaderisasi ya. Ada di ART kita, Anggaran Dasar Rumah Tangga kita, pasal 11 pertama mengatakan bahwa visi dari kaderisasi, ya ini visi kaderisasi ya teman-teman ya kakak-kakak, bukan visi FLB, mengader penulis agar mampu berprestasi dan mencerahkan umat. Jadi Lixitera itu adalah ruang pembinaan berbasis kompetisi ya, berbasis kompetisi dalam rangka untuk ini memicu munculnya prestasi dari teman-teman. Jangan lupa bahwa outputnya itu adalah mencerahkan umat. Jadi puisi-puisi teman-teman yang dihasilkan di Lixitera adalah puisi-puisi inspiratif yang menggugah. Terlepas nanti dari pilihan bahasa, ya apakah nanti puisi-puisi kamar atau puisi-puisi panggung, bahasa-bahasa yang transparan atau sublim gitu ya, itu pilihan dari teman-teman. Tetapi bahwa target kita adalah teman-teman di Lixitera ini perlu menghasilkan karya-karya puisi yang tujuannya adalah untuk mencerahkan masyarakat, mencerahkan umat gitu ya. Kemudian yang kedua, misi kita di kaderisasi, yang pertama adalah menyiapkan kader yang senantiasa memperbaiki diri dan karyanya sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat. Saya bilang di sini disebutkan sekali bahwa
misi dari kaderisasi adalah memperbaiki diri. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah kerja-kerja besar, kerja-kerja panjang. Semua tim yang tergabung dalam Lexi ini bekerja secara niat karena Allah saja gitu ya. Baik itu pesertanya dengan jumlah ratusan, kemudian panitianya yang hanya 9 orang, terlebih lagi kakak-kakak dewan juri yang Masya Allah luar biasa gitu. Jadi niat kita memang benar-benar harus kita luruskan karena kalau enggak nanti di tengah jalan itu akan banyak dinamika-dinamika ya. Pengalaman kita memang di Lixitera sebelumnya akan banyak hal-hal yang menguji bagaimana program kita ini bisa jalan apa enggak. Baik itu dari peserta, dari perspektif peserta, terlebih lagi dari panitia. Gitu. Panitia hari ini hanya 9 orang yang bertugas untuk melayani peserta sebanyak 133 orang. Kalau kita lihat di ruang, saya perhatikan di ruang panitia itu, mereka hampir 24 jam membahas hal-hal uh, remeh, temeh ya. Kadang hanya bikin takharir gitu ya, atau mungkin desain flyer ya, hal-hal besar yang itu perlu dilakukan dengan soliditas dari tim. Sementara teman-teman semua ini, mereka ini pekerjaannya full-full ya. Ada yang kepala sekolah, ada yang kerjaannya di perusahaan. Luar biasa lah pokoknya, keren ya. Saya apresiasi ya untuk panitia. Dan juga kakak-kakak Dewan Juri, kami tentunya nanti, kita akan membuat rapat ya, nanti koordinasi antara panitia dengan juri, sehingga hal-hal yang nantinya mungkin dapat menghambat proses itu bisa kita diskusikan. Misalnya, apakah juri nantinya akan menilai sebanyak 133 teks puisi? Saya juga nggak kebayang ya bagaimana seorang juri bisa menilai puisi sepanjang itu mungkin dengan batasan waktu hanya 10 hari, ya, hanya 1 minggu gitu. Tentu ini nanti hal-hal yang perlu kita bincangkan dan kita diskusikan supaya semuanya tetap bekerja dengan gembira dan menyenangkan gitu. Kemudian ini misi kaderisasi menyiapkan kader yang mampu mengembangkan bakat kepenulisan secara produktif ya. Teman-teman, salah satu keuntungan ketika kita bergabung di Lixitera adalah teman-teman akan punya tabungan puisi. Teman-teman akan punya bank puisi yang itu tidak menjadi hak milik FLP. Walaupun nanti teman-teman sudah dinobatkan meraih 10 besar terbaik, 5 besar terbaik, dan itu diberi apresiasi misalnya. Puisi-puisi teman-teman tetap menjadi hak milik teman-teman. Sebagai informasi, naskah saya di CB itu tahun 2024 kemarin yang lolos CB puisi, itu saya ambil hampir sebagian besar juga dari naskah-naskah yang saya tulis sewaktu setoran Lixitera. Jadi teman-teman nanti bisa memanfaatkan itu. Ini adalah cara untuk memaksa diri berkarya gitu. Makanya saya tetap pilih jadi peserta gitu. Saya bilang saya mau di apapun posisi tanggung jawab, saya tetap mau jadi peserta. Karena kalau saya jadi peserta, saya akan menulis. Tapi kalau saya nggak jadi peserta, saya nggak nulis gitu ya. Jadi teman-teman, ayo kita jadi peserta. Sehingga kita punya tabungan karya yang itu akan bermanfaat untuk proses kreatif kita. Oke, next, Kak Rio. Ini beberapa prinsip Lixtera yang saya jelaskan tadi ya supaya teman-teman mungkin memahami bahwa Lixtera adalah program pembinaan ya, sekali lagi pembinaan puisi berbasis kompetisi untuk anggota Forum Lekar Pena yang dirancang secara berjenjang gitu. Jadi teman-teman sekalian, nanti ya pada saat proses kita selama 1 tahun ini, teman-teman kembalilah kepada definisi ini bahwa kita ini pembinaan, bukan semata-mata kompetisi. Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa hal yang mungkin yang jadi catatan kita adalah bagaimana mungkin teman-teman memandang bahwa ini adalah kompetisi, melupakan bahwa esensi dari program kita adalah pembinaan. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin bisa kita bincangkan secara lebih arif, ini menjadi tuntutan yang luar biasa karena faktor angka-angka. Nanti teman-teman akan merasakan nilai keluar ya. Ada yang dapat 80, ada yang 60 gitu. Ada yang 90, ada yang mungkin memberi 60, 65. Terus kita sebagai peserta bagaimana ya? Tentu kita perlu bersikap bijak ya. Ada satu kasus dalam pembelajaran beberapa tahun inilah ya, karena saya di Lixitera dari awal, peserta yang nilainya rendah, dia komplain ke juri, kok bisa nilai saya rendah?
teman-teman mungkin, dan itu mungkin membebani juri ya. Sementara juri itu sudah berjuang membaca naskah kita yang puluhan, ratusan, kemudian kita komplain lagi, kenapa nilai saya rendah gitu. Ini mungkin teman-teman perlu diingatkan kembali bahwa saya itu sering nilai saya rendah gitu. Ngelihat, waduh nilai adik-adik tinggi, padahal kita yang bertungkus lumus, kita yang sudah dari awal di Lixer, tapi nilai kita tetap jatuh, itu nggak masalah, karena kita yang kita tekankan di sini adalah proses pembinaan kita. Kita bisa memahami puisi itu lebih dalam. Materi-materi Kang Irfan, Pak Bambang, Kang Masdar, dan sebagainya nanti itu adalah bekal kita memahami puisi secara lebih dalam. Terlepas nanti nilai kita akhirnya keluarnya 65 misalnya. Atau aku di 50 besar udah nggak gabung, udah kena eliminasi. Teman-teman ya nanti akan merasakan eliminasi-eliminasi dalam rangka untuk menekan bagaimana kita berkarya secara lebih kompeten gitu. Nah, kemudian Dijkstra dari regional Sumatera secara resmi dinaikkan menjadi program ya pada 14 September hari ini ya di bawah pengelolaan divisi kaderisasi bekerjasama dengan divisi karya BPPFLT. Kegiatan bersifat gratis dan sukarela dari semua pihak. Seluruh peserta diharapkan untuk memahami hal ini. Itu ya. Tapi bukan berarti karena ini program sukarela sehingga teman-teman tidak di apa ya diakomodir hak-haknya. Tidak, nanti silakan saja. Misalnya ada nilainya yang tidak cocok gitu. Nilaiku di sini seperti ini, tapi kok direkap kakak panitia segini, itu silakan disampaikan. Ada 9 orang yang siap melayani kakak-kakak insya Allah ya. Ya. Kemudian di setara adalah program pembinaan sehingga diharapkan peserta mendapatkan manfaat dari program ini memberikan kontribusi kepada FLP di daerahnya. Teman-teman, kenapa di tahun ini proses rekrutmennya itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun ini kita minta langsung rekomendasi dari ketua wilayah, keterangan status keaktifan di FLP, NRA. Ya, bahkan kalau yang lebih kuat itu ada mau diminta ngisi materai gitu. Saya bilang nanti dulu gitu. Kita belum menyediakan hadiah yang besar. Jangan sampai ke materai. Kenapa? Tujuannya adalah sekali lagi teman-teman dari FLP ini sudah usaha banget gitu ya. Usaha banget untuk membina anggota di genre puisi. Maka teman-teman yang mendapat manfaat dari pembinaan ini diharapkan memberikan kontribusinya kepada wilayah. Jangan sampai manfaat itu hanya dinikmati pribadi. Jangan sampai alumni-alumni Liksitera ini sibuk dengan prestasi individu di luar gitu ya. Dia membawa nama menang Liksitera tahun sekian-sekian, tetapi nyatanya kontribusi untuk FLP wilayahnya itu nol. Maka diutamakan yang gabung di sini adalah teman-teman yang memang eh, berusaha untuk mengoptimalkan 3 landasan rekrutmen kita. Keislaman, keorganisasian, kepenulisan. Sehingga kita membina itu bisa efektif, bermanfaat untuk jenjang di bawah kita. Karena kita, kaderisasi kita berjenjang ya. Kalau FLP ini kan sebenarnya, kalau BPP ya maaf, BPP ini kan sebenarnya membina andal. Cuma kalau di segmen puisi kita belum bisa memetakan mana yang dia kemampuan puisinya andal atau tidak. Tapi setidaknya nanti teman-teman 1 tahun di sini akan mendapatkan manfaat, pembelajaran, kemudian kualitas puisi yang lebih baik, sehingga itu bisa ditularkan ke tingkat wilayahnya masing-masing. Ya, Liksitera adalah pembinaan internal FLP, kualitas puisi peserta yang sesungguhnya akan teruji di ranah eksternal. Jadi gini juga, nanti ya, kan misalnya sudah terpilih 5 orang terbaik atau 10 orang terbaik. Itu bukan eh, akhir dari pembinaan. Teman-teman di sini hanya dibekali ilmu untuk bisa berkarya puisi yang lebih hebat. Silakan ditembus Tempo, ditembus Kompas, ditembus DKJ, ditembus yang lain-lain sehingga puisi-puisi kita akan terlihat powernya di luar ranah internal FLP. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Kang Irfan tadi udah banyak puisinya. Baik, saya nungguin Mbak Nafia baca puisi tadi.
Kang Terima Irfan kasih. sama Kak Reni. Terima kasih Mbak Nafia Almarab penjelasan tentang Lixitera, program berbasis pembinaan, kompetensi dan kompetisi ya. Kesempatan untuk kita semua 133 orang untuk belajar dan mengembangkan potensi kita, peluang bagi kita bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan, bagaimana kita menghadapi sebuah katakanlah kabar buruk, kekalahan segala macam. Nah, inilah wadah untuk kita belajar di internal dulu sebelum kita nanti keluar dengan bermacam-macam tantangan yang ada. Baik teman-teman sekalian, saya persilakan untuk dua orang bertanya atau menyampaikan pendapatnya, saran, gagasan, disilakan untuk raise hand. Alhamdulillah tidak ada. Semuanya sudah paham berarti ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin ini ada ini tambahan dari Dewan Juri, mungkin ada Pak Bambang. Itu ada nih. Ada yang raise hand. Ini skala, ini namanya capung atau ini skala ini ya? Skala ini nama kelompok ya? Ya Iya, iya, silakan. nama kelompok, ya. Sorry, Iya, suara saya dengar nggak ya, Kak? jelas jelas jelas. Silakan Ya, sorry, Kak. saya ini lagi di jalan soalnya. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Sorry, tadi juga saya agak telat. Ya, disilakan. Mungkin pengen ini aja, nggak tahu. Nah, apa tadi karena telat, kalau tadi di awal misalkan memang sudah dibahas, mungkin ya diabaikan saja, Kak, ya. Mungkin pertama mau tanya ini aja, apa, ya tadi program ini ya bagus sekali gitu ya. Jadi kan pengembangan teman-teman di FLP berbasis kompetisi gitu ya. Artinya ada challenge gitu ya. Jadi ya mungkin lebih semangat gitulah. Dan terima kasih mungkin kali ini dari teman-teman Jawa Timur juga memberi kesempatan saya untuk ikut gitu. Yang ingin saya tanyakan pertama, sebenarnya kalau kayak kriteria gitu ya, atau variabel atau faktor penilaiannya tadi udah ada atau belum ya? Maksudnya, oh yang dinilai itu apa aja sih variabelnya gitu ya? Itu yang pertama, kriteria penilaian. Terus yang kedua tadi untuk pembicara tadi ya, tadi Kang Irfan kayak sama Kak Nafia tadi ya. Mungkin pengen tahu aja kira-kira buku puisi atau puisi siapa gitu yang menurut kakak-kakak ini yang paling bagus mungkin untuk jadi bahan pembelajaran buat kita gitu, atau mungkin boleh merujuk bukunya siapa gitu, atau mungkin puisi yang mana gitu, atau buku kumpulan puisi siapa sih gitu yang mungkin bisa kita jadikan eh, tolak ukur untuk pembelajaran gitu, untuk menghadapi kompetisi ini gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin panggilannya siapa ini Pak atau Capung aja, Mas. Capung ya? Ya, ya. Oh, ya, ya. Oke. Baik, yang kedua ada lagi atau kita jawab dulu yang pertama ini? Dari teman-teman masih ada? Ada Silakan. pertanyaan di chat itu, Bang Oke. Rio. Yang di chat, oke Bang Yudi. Yang ini dulu ya kita jawab, baru nanti kita beralih ke chat dulu. Pertanyaan dari Bang Capung tadi ya. Ini terkait dengan teknis, mungkin nanti Mbak Navia bisa bantu jelaskan, atau ada nanti partnya untuk menjelaskan ini terkait dengan kriteria penilaian. Kemudian yang kedua, ini untuk Mbak Navia dan Kang Irfan juga. Kira-kira buku puisi apa yang paling bagus untuk referensi, atau karya siapa yang bisa kita rujuk untuk membuat karya kita gitu ya. Silakan Mbak Navia dulu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya yang menjawab mungkin juri ya, karena kan yang menilai mereka. Tapi gini, Mas, siapa? Mas Capung. Ya. Iya,
Jadi gini Mas, untuk di fase awal ini itu ada sekitar 133 naskah nanti ya yang akan dinilai juri. Memang kita dari panitia belum memberikan parameter yang menjadi standar dari panitia kepada juri karena kita membayangkan kalau menilai dengan parameter itu lumayan akan lama, capek dan Masya Allah gitu. Itu pengalaman pribadi. Jadi untuk di tahap awal ini silakan kakak-kakak semua itu membaca gaya-gaya puisi dari juri ya. Gimana style puisi Kang Irfan misalnya? Bagaimana style puisi Pak Bambang, Ijazi misalnya, Kang Didin, Bang Rakdi misalnya ya. Kang apa Mas Masdar misalnya gitu. Itu salah satu ini juga tips ketika ingin kita mengetahui karakter selera dari juri gitu. Saya juga peserta kan, Mas ya. Saya juga mencari tahu ini seleranya Pak Bambang gimana, seleranya Kang Irfan gimana. Tapi teman-teman sekalian, kalau karya kita bagus secara standar, itu akan dilempar di juri manapun itu akan tetap bagus kok gitu. Tapi nanti jangan kaget ya, kakak-kakak juri kita ini dia punya standar masing-masing. Misalnya nanti di juri A, aduh nilaiku sampai 95, itu bangga banget ya. Tiba-tiba jatuh ke juri yang berikutnya cuma 60. Terus shock gitu ya Allah. Itu hal yang mungkin akan teman-teman alami. Tapi tidak apa-apa sekali lagi tadi ya. Jangan kita tertekan dengan angka-angka karena kita di sini adalah proses pembinaan. Soal nanti kita dapat 10 besar, 5 besar itu adalah bonus. Yang penting kakak-kakak bertahan dengan proses pembinaan ini. Bisa jadi teman-teman yang dapat 5 besar itu, mereka terhenti loh karirnya di situ. Tapi teman-teman mungkin yang nggak masuk 50 besar, dengan serius belajar lagi, mungkin karyanya tembus Kompas dan sebagainya. Jadi jangan pernah patah semangat, jangan menitik beratkan kepada angka nanti di proses penilaian. Terus rekomendasi buku, ya kalau saya pribadi, tergantung nanti teman-teman akan diuji dengan berbagai tema gitu. Kalau misalnya nanti ada tema Palestina sebagai ujian teman-teman nanti gimana sih kualitas puisi kita dalam membuat puisi Palestina? Sama ini mungkin kita bikin puisi Palestina itu hanya berisi tentang kekejaman, air mata, darah gitu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin akan ditantang di Lixitera ini untuk membuat puisi Palestina yang lebih inovatif dan berbeda dari yang lain. Itu teman-teman mungkin bisa cari referensi karya-karya puisi dari penyair-penyair Palestina. Itu banyak sekali ya kalau kita lihat di mesin pencari saja banyak atau di buku-bukunya juga di penerbit itu banyak bisa kita temukan. Nanti kalau misalnya tantangannya adalah tema-tema lokalitas, karena nanti kita mungkin perjalanannya Nusantara, itu akan banyak tema-tema yang diusung tema lokalitas. Carilah antologi, bukan antologi, kumpulan-kumpulan puisi dari penyair lokal yang kuat gitu. Kalau di Sumatera misalnya banyak ya ada eh, siapa teman-teman Sumatera jagoan masing-masing ya dari provinsinya itu ada. Kalau di Riau misalnya ada karya Marah Halim Zaini, ya ada karya Fahrunas dan sebagainya Pak Fahrunas. Jadi teman-teman bisa merujuk ke situ. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan selera dari juri karena ini adalah kompetisi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nafiah. Dari Kang Irfan. Iya, ya baik. Ya sebenarnya standar untuk penilaian itu hampir sama ya semua di eh, apa sih di lomba-lomba gitu ya. Di tingkat nasional sampai di sekolah pun yang tentu saja yang paling utama itu keunikan, orisinalitas, kemudian penguasaan terhadap bahasa gitu. Terus sudah itu ada apa inovasi gitu, inovasi dan sebagainya. Ada ya hal yang baru yang ditonjolkan seperti itu. Kemudian juga eh, ya utuh ya secara struktur gitu. Nah, memang nanti akan berbeda tiap juri, tapi pada umumnya sebenarnya perbedaan ini hanya mungkin sekian persen ya. Eh, Pada umumnya misalnya dari sekian lomba atau sekian penilaian itu ya 90% lah hampir sama gitu. Mungkin ada kasus tertentu yang tiba-tiba ada perbedaan persepsi gitu ya. Nah, tapi ya, tenang saja, saya
atau juri tidak akan tahu siapa yang nama yang puisi siapa yang sedang dinilai karena disembunyikan namanya, jadi tidak kenal gitu. Makanya kalau saya kenal bahwa puisi ini puisi Nafi Al-Ma'arif mungkin terpengaruh gitu, wah, kayaknya bagus nih. Gitu. Enggak gitu. Atau sama kalau saya pun jadi peserta kayaknya nilainya nilainya nggak akan bagus juga gitu dalam pengertian ini ini kesempatan challenge. Saya juga ingin sebenarnya jadi peserta mungkin suatu saat juri diperbolehkan untuk ikut gitu ya. Tiba-tiba dapat nilai jelek ya berarti kan apa istilahnya menulis itu kreativitas itu tidak bisa bagus selamanya gitu nggak bisa gitu makanya dalam dalam eh, ada istilah ya namanya karya utama. Misalnya ada seorang penyair atau seorang novelis yang karya utamanya cuma satu, sisanya jelek gitu misalnya seperti itu. Nah, setelah karya utama itu menurun 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 jelek gitu. Karena kreativitas itu ya dinamis. Dan penerbitan sekarang sangat mudah gitu ya. Ketika karya yang belum layak atau belum dikurasi atau belum ditimbang-timbang gitu untuk diterbitkan karena ingin menerbitkan buku ya diterbitkan gitu. Atau apalagi lomba ya belum siap sepenuhnya gitu tetapi kemudian harus disetorkan. Ya, sementara pada satu saat tertentu ini puisi jago yang disetorkan gitu. Makanya sangat fluktuatif, sangat dinamis lah, sangat dinamis. Gitu. Ya saya sepakat kalau mengenai buku bergantung temanya, bergantung eh, apa istilahnya, bergantung jenisnya juga gitu ya. Kalau misalnya tentang Palestina, puisi perjuangan, puisi pamflet gitu ya, ya jelas lah atau puisi 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 mimbar gitu. Ya jelas Rendra yang sulit dikalahkan gitu seperti itu ya. Buku Rendra itu harus wajib dimiliki gitu. Kemudian puisi-puisi beling gitu, puisi-puisi unik gitu, dan apa puisi yang ingin melepaskan dari kata gitu, dari belenggu aturan gitu, itu kan ada juga kita bisa mengikuti Sutarji gitu. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa bisa melampaui itu gitu. Atau misalnya ingin puisi-puisi ala sekarang gitu ya. Itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang baru-baru. Siapa kemarin yang apa sebatang pohon itu? Lupa. An Mansur ya, An Mansur. An Mansur itu misalnya kalau tipikal puisi-puisi yang eh, media darling sekarang. Kalau ingin tembus Tempo Kompas gitu, ya baca Tempo Kompas stylenya seperti apa gitu. Tapi semua puisi yang bagus itu mampu mengikat makna dengan tuntas, dengan jernih gitu, seperti itu ya. Dengan genre masing-masing seperti itu. Kalau nanya saya puisi siapa yang paling saya sukai ya tentu saja style saya kayaknya terpengaruh oleh puisinya Kutu Wijoyo gitu ya. Kemudian apa istilahnya Sapardi Djoko Damono gitu seperti itu. Saya ingin kayak Sutarji yang nggak bisa, belum bisa, harus berlatih terus gitu. Tapi untuk jenis puisi yang seperti Sutarji ya, ya Sutarji yang paling mumpuni seperti itu ya. Nah, di Riksetera ini nanti disodori berbagai referensi. Jangan jangan kaget, mungkin juri-juri di sini dengan referensi masing-masing mewajibkan teman-teman untuk membaca membaca puisi-puisi dengan berbeda-beda stylenya. Itu ya Mas Capung, salam kenal juga. Kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan saya juga termotivasi untuk menulis puisi semakin baik. Gitu. Terima kasih. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih Kang Irfan, Mbak Nafia atas pencerahannya. Saya sudah, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Bang Capung atas pertanyaannya juga jawaban dari Mbak Navia dan Kang Irfan. Kita ingatkan kepada teman-teman peserta Lexitera silakan untuk mengisi
tautan presensi yang ada di kolom obrolannya supaya bisa kita panitia atau PU untuk melihat absensi pada malam hari ini, keseriusan dari teman-teman. Sebelum kita beranjak ke Bang Efri ya, Bang Efri Devlin, kita ada satu pertanyaan di kolom obrolan dari Ulul Ilmi. Bagaimana tips dan trik supaya bisa bertahan survive di Lixitera, Mbak? Nah, ini kepada Mbak Nafia ini. Silakan Mbak, singkat padat jelas. Oke, terima kasih. Siapa Ulul Ilmi, ahli ilmu nih. yang nanya tadi namanya? Ulul Ilmi. Setoran setiap saat. Oke, sinyal saya nggak bagus ya. Sekarang udah Mbak. Jadi Kak Ulul Ilmi, tips dari saya supaya kakak bisa bertahan sampai bila-bila kalau orang Melayu. Jadi kakak jangan pernah tidak setoran. Semalas apapun, sesibuk apapun, seenggak ngerti apapun terhadap tema, tetap sih kan dengan teman-teman yang lain. Jadi dari pengalaman kita, banyaknya teman-teman yang tereliminasi di tahap-tahap awal itu karena mereka menyepelekan setoran. Gitu. Nanti akan dibuat sistemnya oleh panitia bagaimana kita itu digedor-gedor ya untuk menyelesaikan tema yang diberi waktu sekitar mungkin seminggu 2 minggu untuk menulisnya dan distorkan tepat waktu ya, sekali lagi tepat waktu, jangan sampai rombongannya nanti di cut. Teman-teman panitia ini insya Allah akan tepat waktu ya dalam menerima naskah, jadi yang telat 1 menit pun tidak diterima. Itu sudah komitmen ya, karena ini peserta masih banyak. Jadi kita akan, selain kakak meningkatkan kualitas dari puisi kakak. Ada mungkin teman-teman yang tinggi sekalipun nilainya, tapi kemudian dia lupa atau lalai tidak setoran, itu pun di awal bisa tereliminasi. Jadi saran saya tetap menyetor puisi dalam kondisi apapun itu. Karena waktunya itu lama kok. Nggak sehari, Kak, tapi bisa seminggu atau 2 minggu. Begitu dapat tema, harus segera digarap dan diselesaikan puisinya, dikirim tepat waktu. Itu tips saja dari panitia dan peserta. Baik, terima kasih Mbak Nafia. Tips triknya adalah disiplin ya, disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas. Selanjutnya silakan Kak Efri Devlin dari kelompok Queen Tara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya Kak ya, suara kami? Jelas. Jelas. Hubung dulu soalnya lagi hujan deras banget. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama kami mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kami untuk di Lixitera yang akronimnya udah beda tahun ini ya. Kalau kemarin se Sumatera, sekarang seantero ya Indonesia. Nah, dari beberapa pengalaman kemarin, itu kan memang dari pertanyaan pertama, kemudian menjawab pertanyaan kedua dari jawaban kami ini memberikan usulan. Ini sifatnya usulan ya. Nanti kalau mau terima silakan, kalau enggak mungkin bisa dipertimbangkan. Misalnya apa? Saya deg-degan sekali karena pesertanya banyak banget kan sekarang. Itu udah ratusan. Bisa nggak kalau misalnya di setoran pertama itu kita jangan ada yang dipulangkan dulu gitu lah ya. Jadi biar berasa kita nyatu dulu lah Kak, tolong please. Kami grogi. Jadi perdana itu kayak pemanasan. Jadi oh gini ya ternyata. Terus ikut Zoom malam ke pertama itu mungkin pas bahas tema pertama itu, jadi kita yang masih minim ini jadi banyak belajar dulu gitu kan. Jadi kan pasang strategi ke tema selanjutnya. Jadi singkat aja mungkin saya bisa dipahami tadi
konkretnya adalah bisa nggak kalau setelah pertama itu please kami jangan dipulangkan dulu. Jadi kita gabung aja sama jadi jumlahnya jadi dari tema satu tema dua nanti. Mau tema dua silakan. Kalau benar-benar pulang ya pulang aja lah gitu nah. Itu aja. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu usulan ya dari Bang Efri Devlin. Eh, yang pertama ini diberi kesempatan dulu untuk semua, jangan ada yang gugur atau tereliminasi dulu. Karena kan ini juga ini ya Bang ya, karena program pembinaan juga ya. Nanti kalau udah ada pembinaan pertama, yang kedua nggak apa-apa mungkin gitu kali ya. Selaras dengan saran dari Pak Abdurrahman ini ya di kolom obrolan. Semoga tidak cepat proses eliminasi agar bisa agak lama bisa nyetor kata beliau ya. Untuk belajar ya, baik. Waktu kita sudah 21.38 ya, karena setelah ini akan ada juga penjelasan dari panitia. Namun sebelum saya selesaikan, saya ingin mendengar dulu kata-kata dari guru kita di sini, Pak Bambang Karyawan. Kita beri kesempatan 3 atau 5 menit, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang Irfan, Mbak Sugi, Daeng GG, eh, banyak begini. Ketika bicara puisi, di sini mungkin ada kelompok-kelompok lah ya, ada panitia, ada juri atau mentor dan lain-lain. Tapi dalam kesempatan ini kita semua adalah sedang belajar menyelami kata dan merenangi kata. Jadi seperti kata Mbak Sugi, dia lebih senang peserta gitu kan, karena dengan itu kesempatan untuk menulis lebih lebih jauh dan bisa lebih dalam. Tapi tetap ada standar, insya Allah berdasarkan pengalaman seperti kata Kang Irfan, ada standar kok, walaupun ada subjektivitas. Semua sama kita belajar di sini, dan tentunya ada kepuasan pula ketika yang di sini nanti akan menembus yang lebih jauh dan lebih jauh dan mewarnai kepenyairan di Indonesia. Tapi pesan kata Daeng tadi, ketika sudah jadi penyair, setelah seperti ilmu padi, ingat akar rumput kita untuk membesarkan organisasi kita. Memang ketika bicara masalah puisi ini tak bertitik, ketika kita menggali idenya tuh luar biasa, semua tema tuh masuk dalam segala situasi, baik kekinian, bahkan yang masa lampau itu menjadi sebuah ide tak bertepi. Jadi nanti masing-masing kami mencoba untuk memberikan kalau bahasa tanda petiknya adalah penilaian, layanan, dan ilmu yang terbaik. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Karyawan. Berikutnya close statement dari Kang Irfan. Silakan Kang Irfan. Ya, baik. Ya, harapan saya dengan adanya Lexitera apa bilik puisi seantero Nusantara ini ya eh, adalah apa ya fokus pada pembinaan tadi gitu bahwa ini kesempatan bagus buat kita semua untuk menjalin silaturahim dalam bentuk kompetisi gitu ya. Dan ini sangat mengasihkan. Ini yang membuat Lexitera bertahan itu karena adrenalinnya terpacu terus ya. Tidak jadi mesinnya tidak berhenti gitu terus-terusan. Jadi jadi aja bertahan sampai sekarang. Walaupun ada fase di mana ketika satu wilayah jadi panitia ada tuh yang berhenti. Tapi kemudian maju lagi gitu. Eh, dan inilah dinamikanya gitu. Tapi saya yakin teman-teman saya menjadi saksi sejarah ya bahwa teman-teman yang puisinya tadinya masih kurang bagus apa istilahnya apa masih meraba-raba cara cara menulis puisi yang efektif seperti itu. Sekarang puisinya udah luar biasa, bahkan udah bisa masuk ke media atau bahkan ikut ikut lomba seperti itu ya. Nah, yang terpenting mungkin nanti saya usul sih ke kaderisasi kan suka ada DKJ ya, lomba manuskrip puisi gitu. Mungkin nanti tidak semuanya ada orang-orang terpilih gitu yang ikut
yang kita persiapkan manuskrip-manuskrip puisi untuk nyerang DKJ gitu ya. Dengan tentu saja setelah ada Siap, siap. temanya gitu, terus orang tentu dikasih challenge gitu ya untuk kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin tidak 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 usah terlalu banyak untuk tahun ini misalnya, yang sudah layak saja ya. Jadi yang belum layak ya disarankan tidak disarankan di kelompok apa istilah intensif ini, tetapi ya sarankan sendiri saja gitu. Tapi yang di intensif ini mungkin 10 orang atau 5 orang atau berapa orang yang terpilih itu manuskripnya kita kita olah bareng-bareng, kita kita kirim bareng-bareng, juri juga ngirim bareng-bareng, nggak apa-apa gitu. Nanti jurinya kalah biasa. Ternyata ada mungkin dari kita yang nyangkut ya di lomba manuskrip puisi di kajian. Apa hadiahnya lumayan kan seperti itu ya. Ini Ya. ini kan apa istilahnya parameternya itu jelas gitu ya. Ada koran, ada ya ada koran, ada ada DKJ, ada lembaga tertentu bahkan tiap tahun puisi itu selalu ada gitu. Jangan tiru saya kadang-kadang terlewat deadline terus. Harus diingatkan nanti ya di sini. Oh ini deadline ini tanggal sekian, siapa yang belum mengirimkan gitu ya, termasuk jurinya gitu ya. Siapa tahu ada yang mengirim dan sebagainya lah. Itu mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman panitia dan juga divisi kaderisasi dan Gege ya tadi diluruskan bukan GG katanya. Dan Gege kemudian Mas Bambang dan semua juri-juri yang ada di sini. Terima kasih sekali. Saya merasa senang berada di lingkaran teman-teman Lexitera ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Irfan. Berikutnya satu kalimat dari Mbak Nafiah. Ini Mbak Nafiah nge-freeze ya? Ya, silakan Mbak. Halo, Ya, silakan nggak Mbak. bisa satu kalimat ya, izin beberapa kalimat. Boleh, boleh, Baik, yang silakan. pertama, oke, yang pertama tadi sedikit menanggapi Bang Efri ya, insya Allah tidak Bang, tahun ini kita buat sistem yang lebih lebih ke tujuan kita adalah pembinaan, maka nanti evaluasinya pun nggak langsung pertama Bang. Nanti insya Allah 3 setoran baru kita evaluasi dan nilainya jatuh pun tidak kita keluarkan dari grup, hanya kita eliminasi tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya saja, tapi untuk proses pembinaan tetap di dalam grup. Dan nanti disampaikan secara utuh oleh PU kita, Yudi Mukhtar ya. Terus yang kedua, saya sangat menyambut baik usulan dari Kang Irfan nanti ke depan kita Lixtera ini juga punya karya BPP itu coaching untuk berbagai kompetisi ya. Jadi ada kompetisi-kompetisi yang bergengsi. Mungkin nanti kita bisa siapkan dari Lixtera ini siapa yang berminat dan memang layak untuk itu sehingga kita buatkan kelas-kelas diskusi coaching khusus untuk mempersiapkan naskahnya. Bahkan mungkin di hari-hari biasa saja misalnya itu bisa kita targetkan untuk menemui kita sesuaikan dengan kinerja panitia ya. Insya Allah panitia kuat ya 9 orang ini. Dan terakhir mungkin ini ya teman-teman yang hadir di Munas, saya juga mengajak ini mungkin banyak ya yang hadir di Munas. Kita mungkin bisa kopdar kecil-kecilan ya karena ada Kang Irfan mungkin dengan Pak Bambang dan PU, Yudi, kemudian Rio, Kak Sizu, Desma ya Insya Allah kita hadir ya. Banyak juga saya lihat Hujan lagi. yang masuk di beberapa komisi dari teman-teman Lixitera nanti untuk menyemangati mungkin di Daeng Gigi. Demikian dan
saya juga, oh ya saya mohon izin juga, ini kan program di bawah divisi kaderisasi, tapi kebetulan kan divisi kaderisasi akan segera munas, dan mungkin ke depan yang akan menaungi ini adalah Liksitera adalah divisi kaderisasi yang baru, dan saya izin menjadi peserta seperti teman-teman semua. Gitu. Demikian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nafia, Kang Irfan yang sudah memberikan kita pencerahan, memberi kita ilmu pada malam hari ini dan menjelaskan terkait program Liksitera yang akan kita jalani beberapa waktu ke depannya. Itu saja pemaparan dari dua pemateri hebat kita, Mbak Nafia dan Kang Irfan pada malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan kata dan ucapan. Saya Rio Rozalmi, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Kak Siti Zulbaida. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Rio Rozalmi yang telah memandu diskusi kita hari ini yang sangat berapi-api gitu ya. Mudah-mudahan semangat baru kita menular semuanya, jadi kata-kata kita menjadi lebih puisi kita jadi lebih banyak gitu ya. Baik, kita ini ya beranjak ke penyampaian apa sih sebenarnya di Lex itu peraturan-peraturan yang ada dan siapa-siapa saja tim-tim di belakang eh, tim 9 gitu ya. BPUPK. Oke, lanjut kepada ketua kita Pak Yudi Mukhtar. Dipersilakan waktu dan tempat seluas-luasnya. Baik, terima kasih Kak Zizu. Izin kembali teman-teman. Di sini kita ada panitia 9 ya, jadi boleh nanti teman-teman ada Ika, Kak Ika dari FLP Jambi. Kak Ika hadir. 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 Boleh saya hello dulu Kak. Oke. Halo, Ada halo Kak Wirda teman-teman. dari Sumbar. Ya, terima kasih Kak Ika. Selanjutnya ada Kak Wirda dari Sumbar. Hadir Kak. Hadir. Oke, terima kasih. Tadi ada Bang Rio ya, Bang Rio yang jadi moderator dari FLP Wilayah Riau. Ada Kak Zizu, Siti Zubaida ya. Jadi kalau disingkat gitu ya, itu nama panggungnya gitu. Dia ada puisi kamar, puisi panggung. Kalau di panitia ada nama panggung juga gitu. Eh, Kak Zizu juga dari FLP Wilayah Riau. Terus ada Mbak Navia juga yang tidak asing juga sama kita. Terus ada Kak Desma dari FLP Lampung, dari angkatan pertama juga ini. Ya, Kak Desma tadi ya ada Kak Gustri dari FLP Wilayah Riau, ada Kak Nurul juga dari FLP Wilayah Riau. Jadi teman-teman izin menyampaikan sebentar terkait FLP. Jadi FLP terkait Lixitera. Jadi sebenarnya ada 3 kegiatan di Lixitera. Yang pertama itu tentang setoran, nanti akan dijelaskan. Terus yang kedua ada bengkel puisi. Terus yang ketiga ada bedah karya. Jadi teman-teman di awal itu memang tidak langsung setoran awal langsung kita lakukan eliminasi, tidak. Tapi kapan akan dilakukan sistem eliminasi itu nanti akan kita sampaikan kapan gitu ya. Kenapa nggak mau di step di awal? Karena itu biar teman-teman setorannya itu selalu 100% gitu ya. Setoran insya Allah kita akan mulai melemparkan tema di grup itu pada tanggal 28 September ini. Masa menulis puisi itu selama 10 hari. Setelah itu lalu akan dinilai sama Dewan Juri selama 14 hari. Dan nanti satu pekan akan direkap sama panitia karena ini 133 panitia butuh waktu ekstra juga ya karena panitia jadi peserta juga sisi lain juga harus melanjutkan kehidupannya di dalam pekerjaan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang merasa enak dong panitianya udah tahu temanya duluan. Justru
kadang kita panitia yang hampir nggak setoran gitu, karena yang kita pikirkan adalah penyelenggaraan Lixitera secara keseluruhan gitu. Jadi kita juga sering on the spot juga gitu ya, SKS juga menulis puisinya karena oh ternyata kita terlalu heboh ngingetin teman-teman peserta, tapi kita lupa sendiri tanggung jawab kita sebagai peserta. Akhirnya kadang puisinya juga ya udahlah setoran aja dulu gitu daripada tidak setoran sama sekali. Jadi itu juga penting ya. Jadi kita di sini juga sama-sama peserta. Jadi harapannya di penyelenggaraan ini tidak ada apa eh, bisikan-bisikan di belakang gitu ya, termasuk kalau belajar dari penyelenggaraan sebelumnya tidak ada lagi yang menjapri dewan juri gitu ya. Menurut saya itu sebuah attitude yang kurang baik gitu untuk ke guru kita gitu. Ketika kita mengirimkan karya kita berarti kita siap untuk karya kita itu dinilai gitu. Baik atau benarnya nilai kita itu tinggi atau rendahnya bukan kita sebagai penulis yang bisa menilai. Karena ketika kita udah mengirim karya kita ke umum, ke orang lain akan menilai dengan kacamatanya sendiri. Dan nanti juga kita izin eh, dalam penyelenggaraan ini eh, peraturan grup nanti akan kita sampaikan seperti apa. Jangan sampai juga karena ramai ya nanti ada yang jualan lah, ada promo apa gitu. Tapi kalau misalnya setakat info-info lomba menulis puisi disilakan gitu ya. Tapi nanti kita akan buat panduan-panduan apa saja sebenarnya boleh dilakukan di grup. Jadi memang nanti kita dari panitia akan melakukan penguncian grup jika memang ada informasi sudah disampaikan tapi tiba-tiba sama chat-chat yang lain lalu lupa gitu ya, dan karena panitia kadang nanti kan ada yang ngechat saya tuh ngejapri gitu ya, dan saya nggak akan selalu bisa menjawab itu karena kapasitas waktu juga. Jadi memang harapannya, karena salah satu aspek penting dari literasi itu adalah kemampuan menyimak, dan kemampuan menyimak itu kalau di dalam grup ya kemampuan kita seperti itu. Terus nanti juga akan disampaikan sama Mbak Wirda, kemungkinan besok biar informasinya tidak menumpuk sama kita sekarang, akan ada disampaikan aturan-aturan setorannya seperti apa. Jadi teman-teman nanti kita tiap setoran itu ada temanya masing-masing gitu. Yang jelas tidak keluar dari kata Nusantara, akan masih berhubungan dengan Nusantara. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan karena memang waktu kita sudah menuju pukul 22.00, kurang 6 menit lagi. Insya Allah nanti secara teknis akan disampaikan Kak Wirda di grup, jadi teman-teman silakan koordinasikan kepada ketua-ketua kelompok juga. Silakan bekerja lebih ekstra juga karena kalau ada teman-teman nanti anggotanya yang tidak setoran, itu akan mempengaruhi nilai gitu. Jadi nanti kita akan ada akumulasikan tiga peserta terbaik akan kita eh, buatkan flyer di IG Lixitera. Terus ada tiga kelompok karena ini ada 10 kelompok, ada tiga kelompok dengan nilai rata-rata tiga teratas tertinggi juga akan dibuatkan flyer seperti itu. Karena balik lagi ini juga ada tanggung jawab individu dan ada tanggung jawab komersil gitu ya, kolektif gitu ya. Jadi semuanya bertanggung jawab. Terus kapan akan ada sistem eliminasi? Rencana kita akan nanti kita turunkan menjadi 50 besar. Tapi kapan itu belum kita sampaikan sekarang karena kita fokus dulu di pembinaannya seperti itu. Demikian Kak Zizu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yudi atas ininya. Nanti di grup akan lebih jelas dijelaskan oleh nanti panitia berikutnya gitu ya. Baik, berhubung hari sudah larut malam, mungkin di daerah lain, daerah waktu Indonesia Timur sudah sangat tengah malam ini ya, waktunya kita Kak, istirahat. Hah? mungkin halo Kak, Kenapa? mungkin dari Daeng GG ada yang mungkin dari Daeng GG ada yang mau disampaikan untuk closing pesan Oh ya, boleh. untuk istri. Pada Daeng, dipersilakan Daeng, ada yang mau disampaikan? Daeng GG mungkin tidak tidak on ya. Ya, mungkin udah tengah malam di sana itu. Iya.
Kak Zizu nanti izin foto bersama ya, karena ini apa tanggal bersejarah, jadi semua kita rayakan. Oke, sudah. Kayaknya Daeng, Foto aja. Daeng masih di sana. Deng. Ah, Oh, ada Deng. Kita tunggu dulu. lanjut Daeng, silakan. Closing Baik, akhir Daeng. terima kasih ya teman-teman. Closing dari saya, mungkin teman-teman memang masuk Lixitera sudah menjadi penulis puisi, ya. Mungkin Lixitera tidak melahirkan teman-teman, tapi berharap teman-teman merasa dibesarkan di Lixitera, dalam hal ini di Forum Lingkar Pena. Itu dari saya, dan insya Allah kita bertemu di Munas, dan mungkin kegiatan Lixitera berikutnya kita akan bertemu dengan ketua umum baru dan kaderisasi baru insya Allah, ya. Mohon doa teman-teman, mudah-mudahan Munas berjalan sukses dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Daeng. Kita tutupkan saja acara kita hari ini ya, bukan tutup Xtera ya, cuma acaranya. Suara udah mulai. Baik, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang foto? Oh iya, foto lupa. Silakan. Yudi, halo. Oh, oke oke Mbak. Biar saya yang pandu ya. Jadi teman-teman di layar saya ada terbagi dari 4 layar, jadi silakan on cam. Boleh salam literasi ya. Jika yang memungkinkan boleh diangkat tangannya salam literasi. Saya mulai dulu di layar pertama. 1, 2, 3. Bentar. Saya nggak tahu ya yang di layar. Lanjut di layar yang kedua. Kalau bentar. Terus. Tahan. Di layar ketiga. Sampai pegal ya tangannya ya kakak-kakak ya. Satu lagi layar terakhir. Oh, layar terakhir nggak ada yang on cam sama sekali. Oke, terima kasih sudah Kak Zizu. Ya, baik. Alhamdulillah kita ucapkan hari ini selamat beristirahat dan beraktivitas untuk esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, Terima kasih semuanya. semuanya. Pengurus-pengurus. Izin pamit kakak-kakak. Kak Evi. Terima kasih. Kak, sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat berjuang kakak-kakak.